Baiklah, Sobat Perpromi dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa, kita bertemu kembali di petang hari ini dalam acara favorit Perpromi, yaitu acara Bedah Buku. Bedah Buku pada kali ini akan mengupas sebuah karya dari Muhammad Amin, yaitu buku berjudul Musik Itu Politik. Ini bukunya politik. Sekilas apa yang dimaksud dengan judul buku Musik Itu Politik? Nah, Mas Amin, sapaan akrab dari penulis buku ini, mencoba tidak berhenti pada konten musikal dalam membahas sebuah musik, yaitu membahas sebuah atau sesuatu yang melatar belakangi proses musik itu sendiri, yaitu sebuah kajian interdisiplin atau kajian ekstra musikal ya, di mana Muhammad Amin melihat musik dengan kaitan aspek lain, yaitu kaitan dengan identitas maupun ideologi, sebuah perspektif sosiologis ya. Kemudian Mas Amin juga melihat bahwa politik dibagi atas beberapa periode yang ikut mempengaruhi proses musikal dari musik yang diteliti, yaitu musik di Sulawesi Tengah ya. Periode itu adalah bagaimana saat periode politik etnis saat kolonial, kemudian setelah Indonesia merdeka, di mana musik juga menjadi bagian dari revolusi Orde Lama. Kemudian pada era Orde Baru musik juga menunjang apa yang dinamakan sebagai kesenian adiluhung itu di saat Orde Baru. Kemudian sekarang ini era reformasi, di mana kesenian juga dilihat sebagai sebuah produk budaya yang memiliki aspek ekonomi kreatif. Musik Kakula Sulawesi Tengah sebagai bagian dari budaya gong pada etnik Kaili. Jadi Mas Amin tidak berhenti pada konten-konten musikal saja, tapi dia melihat ada perubahan sosial dan perjalanan sejarah dari musik itu sendiri yang dipengaruhi oleh aspek-aspek yang non-musik. Dalam hal ini aspek sosiologis, khususnya politik, yang ikut mempengaruhi kelanjutan tradisi dan perubahan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek sosiologis, termasuk dominasi politik di 4 era tadi itu. Sejarah perubahan sosial yang dikaji melalui pendekatan etnomusikologi dan bagaimana kelanjutan musik tradisional dalam proses perubahan sosial itu. Nah, sebelum kita membahas atau sebelum penulis sendiri akan memaparkan apa yang menjadi isi dari buku tersebut, saya perkenalkan dulu siapakah penulis dari buku ini. Penulisnya adalah the one and only Dr. Muhammad Amin, Magister Seni, Magister Arts juga ya. Beliau ini sebetulnya memiliki bermacam perspektif secara profesi ya. Beliau ini adalah seorang seniman musik, khususnya world music ya, yang sering berkeliling dunia, juga pentas di Jerman, di Amerika, dan mana-mana, membawakan musik tradisi atau world music yang dengan kreasi sendiri dari beliau mancanegara. Kemudian beliau juga ini adalah seorang akademisi. Beliau seorang dosen etnomusikologi di Institut Kesenian Jakarta. Selain sebagai praktisi di bidang kebudayaan, beliau adalah orang yang sangat sibuk sehari-hari karena memimpin sebagai seorang pimpinan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau adalah Direktur Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan, dan Penerbitan di Kemenparekraf RI. Beliau juga adalah sebagai penulis peneliti musik atau disebut juga seorang etnomusikolog. Sering tampil dalam berbagai forum, diskusi maupun kajian-kajian tentang musik maupun kajian tentang ekonomi kreatif sebagai narasumber. Nah, sedikit sekilas tentang latar belakang studi beliau. Beliau itu alumni dari ISI Yogyakarta ya, lulus tahun 1994. Kemudian melanjutkan lagi ke pasca sarjana S2 ISI Yogyakarta, lulus pada tahun 2004. Kemudian berangkat ke Hawaii, juga mengambil S2 di University of Hawaii ya, lulus tahun 2005. Kemudian melanjutkan lagi untuk jenjang S3 di Ilmu Budaya pasca sarjana Universitas Indonesia. Saya beruntung sangat mengenal beliau. Kami itu pernah sering bertemu, jadi pernah satu rumah, pernah satu kos, pernah satu alma mater, kemudian berpisah lama, bertemu lagi di alma mater kedua di pasca sarjana UI.
Jadi saya bersyukur agak mengenal beliau ini, orang yang sangat lincah. Di tengah kesibukannya sebagai birokrat, masih sempat menulis sebuah buku setebal 400 halaman. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Obor ya, Yayasan Pustaka Obor Indonesia pada bulan Februari 2021. Baiklah, itu sekilas pengantar tentang apa kira-kira yang ditulis dan siapa penulisnya.